Oke guys, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi nih ke Dakim Story, tapi gue bersama One Glove TV. Yes sir. Gila. Oke, One Glove. Long time no Oke, see, brother. yoi. Ada berapa tahun ya Glove? 10 tahun lah ada. 10 tahun ya? Iya benar. Kurang lebih. Bentar. 10. Waktu Iya main benar drone sih. Phantom kan? Phantom. Iya, kurang Di lebih kayak Monas ya? Iya, Dulu kurang masih lebih kayak gitu. bebas lah. Iya. Di Monas sama di Senayan. Oke, kurang 10 lebih. tahun lah. Semua orang bisa punya drone, Betul. tapi tidak semua orang bisa menekuninya. Nah, Iya. salah satunya Atau mungkin tagline-nya kayak gini, semua orang bisa beli drone, Iya. tapi nggak semua orang bisa kayak One Glove. setuju. Oke, gimana One Glove nanti nih? Kita akan bahas karena banyak banget footage yang bertebaran Yes. di mana dia sudah pernah bersama siapa aja Glove? Linkin Park, Linkin Park, Westlife, Westlife, Coldplay, Coldplay, pastinya K-pop, artis dan lain-lainnya. K-pop ya. Yes. Gila. Oke, nanti kita lihat beberapa footage-nya. Tapi nih ada sesuatu yang menarik di sana. Kita lihat aja. Kita Apa itu? spill ya. Spill ya. Ya, nanti. Nah ini yang terbangin sama Arham udah dikit kan? Untuk bukan pada hari ini. Coba. Tahu kan? Apa tuh? Kita ambil lupa ya. Ya, bentar om. Ada stikernya. Ada lagi. Kita bersama siapa om? Kenalan dulu om. Hari. Om Ari. Iya. Om Ari dari komunitas Kalong. Kalong. Komunitas Aerial Drone and Racing. iya. Itu apa sih om? Itu komunitas drone Ah, yang kita tuh berdiri dari tahun 2016. Oke. Kita concernnya tuh di kegiatan-kegiatan drone. Ini kan tadinya sesama hobi. Sesama hobi drone, sesama pecinta aerial fotografi, videografi. Iya. Nambah lagi pecinta racing. Oke. Gitu. Jadi kan ada yang suka dengan drone racing, ada yang sinematografi. Iya. Jadilah kita bentuk Kalong gitu. Oke. Jadi FYI guys, jadi gue pada saat itu 2016 itu terbentuk di GBK dulu tuh. Iya. Waktu itu ada Om Joni, ada Om Mahmud, nah salah satunya gue juga ada di situ tuh Om. Iya. 2016. Jadi memang pada saat itu adalah salah satu komunitas pertama, mungkin ya. Iya. Komunitas drone pertama yang pada saat itu karena Iya. drone itu baru naik di 2014 Iya. kurang lebihnya. Iya. Dari situ dibuatlah wadah ya Om ya. Betul. Dibuatlah wadah, akhirnya terbentuklah salah satunya Kalong ini. Dan di sini kita lihat nih Om, ini banyak banget Iya. perkembangan drone itu kan dari awal sampai sekarang kan itu udah melesat jauh banget ya. Iya. Ini belum semua ya, karena yang sebagian anak-anak mungkin nggak bawa. Jadi terbaginya itu dua, antara FPV sama aerial. Ya. Jadi kalau FPV itu first person view itu kalau pilotnya tuh pakai goggles Oke. sama remote, itu pilot seakan-akan berada di dalam drone-nya itu FPV. Jenis FPV itu seperti ini. Ini FPV, dan yang kecil itu FPV. Ya. Dia menerbangkannya pakai goggles. Ya. Jadi kayak kita di dalam kokpit. Dan concernnya dia itu lebih ke video. Terus untuk yang ini jenisnya aerial, lebih ke fotografi dan videografi. Oke. Ini yang paling terakhir keluarannya yang ini. Ini apa nih Om? Ini Mavic 4 Pro. Mavic 4 Pro, Baru oke. launching di kayaknya sekitar bulan-bulan Agustus ya. Agustus. Yang udah dilakuin tuh sama komunitas tuh apa aja Om? Karena kan sebagai seorang pilot sama kayak pengendara motor mobil ya. Betul. Kan kita juga perlu SIM ya. Betul, regulasi. Kalau regulasi. Ya, jadi di Kalong sendiri kita bisa sertifikasi resmi di bawah di Departemen Perhubungan. Dan juga untuk anak-anak sendiri kan ya karena kita banyak banget kan. Itu perlu diedukasi juga tentang regulasi, batas ketinggian, zona-zona yang boleh atau tidak menerbangkan drone. Itu tetap kita gaungkan di komunitas agar anak-anak ini tertib gitu. Semua orang bisa beli drone gitu. Tapi nggak semua orang paham akan regulasi di Indonesia. Karena kalau kita beli ini, kita udah bertanggung jawab penuh Iya. sama Iya. si drone-nya ini. Iya. Kita nggak tahu tiba-tiba di situ ada objek vital yang Iya. nanti memang hukumannya itu lumayan tuh. Iya.
Oke guys, jadi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut sama beberapa pilot yang di sini. Apakah si drone ini sudah menghasilkan? Karena belinya kan juga mahal ya. Iya. Beli juga mahal. Apakah dari drone ini juga bisa menghasilkan rupiah? Dan apakah itu hanya sebatas hobi atau bisa menjadi profesi? Iya. Ntar kita tanya, Meh. Iya, siap. Kita tunggu guys. Halo guys, perkenalkan nama gue One Glove. Gue profesional drone racing pilot. Jadi gini, mungkin ceritanya ketika setelah merit, singkat cerita mainan GoPro, browsing, ketemu DJI Phantom yang dimana lu bisa pasang GoPro lu di drone untuk menambah POV sih sebenarnya. Nah, jadi kalau ditanya kapan, itu sekitar 2013 lah. Jadi lucunya ketika gue pertama kali beli, itu niat awal gue emang gue pakai buat liburan aja. Terus gue kan sering posting di sosial media ya, which is itu waktu itu Instagram sama YouTube. Nah dulu gue main posting, terus singkat cerita ada orang di Instagram tuh kontak gue. Terus kayak dia nge-reach out gue kayak, Mas lu bisa bantuin gue untuk wedding nggak? Gue bilang, wedding buat kayak gimana? Iya, drone-nya buat kita pakai gambar wedding. Ya gue dengan polosnya gue bilang, ya udah ayo gue bantuin gitu. Nah di saat itu, ya udah. Ternyata gue juga bingung. Oh ternyata bisa gue bikin komersial ya, gue bisa jual ya jasanya. Dari situ. Kalau drone itu kan, lo kayak mainnya dapet, terus ngambil gambarnya dapet, itu kayak dirangkum gitu loh. Ya siapa yang nggak suka remote control gitu kan. Pada saat itu lo bisa mainin di mana aja, belum ada regulasi tuh saat itu ya. Jadi gue bisa terbangin, gue sampai bawa. Gue inget banget nih ya, lo kalau search di YouTube Universal Studio Drone, itu salah satunya gue yang pernah main di dalam. Coba lo sekarang lo bawa, kalau nggak langsung lo ditaruh locker di depan. Sekarang sih udah nggak bisa. Nah, cuman kenapa gue se-edik itu? Ya memang fun, gue mainin fun. Dan pada akhirnya dari transisi main aerial, terus untuk seling berapa tahun, gue nemuin FPV. Ternyata FPV itu 3 kali lebih fun dari aerial drone. Jadi ya udah, seiring jalan terus-terusan dengan teknologinya maju, sampai sekarang ya gue mainin ya komersial jadinya. Ini FPV drone jenisnya Pavo 20 Pro 2,2 in. VTX-nya pakai O4 Pro. Iya, remote saya pakai Radiomaster Zoro, lumayan udah 3 tahun. Gagglesnya pakai ekonomis tapi masih oke, N3. Kita pakai baterai 3S ya yang 550 mAh dengan C rate-nya 120. Ya, pertama kita tetap ya pre-flight check sebelum itu ya. Sekilas kayak propeller semua oke, tidak ada masalah. Kebetulan saya sudah terbang tadi sebentar, jadi nggak ada masalah. Sekilas secara fisik oke semua, pre-flight check-nya. Kemudian baru kita mulai dengan menyalakan goggles, kemudian remote karena saya pakai LRS, kemudian setting kamera dulu ya. Take off. Kita coba ke sana dulu sedikit, hati-hati karena lalu lintas ya. Oke, kita sekarang ada di tengah jalan, kemudian masuk sini ada tulisan Plaza Patriot. Kita muterin di sini ya. Ada apa di sini? Sore ngabuburit yang keren nih. Banyak warga yang memanfaatkan lokasi ini buat jalan.
buat olahraga, ngabuburit, bersepeda, tuh ada yang main bulu tangkis juga, ini keren ini ya. Tapi buat saya drone bukan fotografi. Ya drone gue sih cuma buat video sih. Udah. Pada zaman itu main FPV udah pasti harus crash. Di saat drone oke, gue coba demoin ke drone kali ya. Let's say ini drone ya. Kalau aerial itu kan kita lepas stick, dia bakalan hover gini aja ya. Nah kalau si FPV, yang dimana terus kita bisa terbang manual, kalau lu bankingin ke kanan, lu lepas stick, dia bakal terus kayak gini. Jadi kenapa enak main manual? Karena lebih gimana ya, manuvernya tuh lebih mantap. Jadi saat lu roll, lu flip, kayak gitu-gitu, lebih enak main manual. Dan yang pasti untuk lu menuju ke manual, ya lu harus jatuh dulu. Dan itu habis banyak pak. Ngilangin juga pernah. Kalau nggak salah gue inget di Kebun Teh, tuh main sana udah enak tuh, tiba-tiba lost signal. Karena teknologi rakitan belum ada kayak return to home, kayak drone-drone pabrikan gitu ya. Jadi kalau jatuh crash ya udah, prak, hilang. Dan gue nggak tahu posisi terakhir di mana. Ya udah gue harus ikhlasin. Kalau dibilang kerugian lumayan sih pak. Mungkin OTW 3 digit kali ya. Ya mungkin cepet kali ya kalau misalnya dari awal ya sampai total cost ya. Kurang lebih kayak gitu. Ada satu permintaan yang dimana gue tuh harus mundur pak. Pakai FPV, project videonya dia itu one take pak. Nah mereka udah siapin koreonya kayak gini, mereka pelajarin. Nah kalau bapak tahu kan ya, kalau kita pakai goggles, kamera itu kan udah pasti ke depan terus ya, nggak bisa kita mundur. Kalau main aerial ya udah kita lihat objeknya mundur aman tuh. Dan gue tuh harus mundur, dan itu memang ada di take. Itu kan agak tricky ya, agak susah. Yang dimana gue harus, udah mana di belakang gue tuh ada gundukan gitu, yang dimana gue harus ngapalin, gue harus naik. Karena gue jago pak, mahal ya. Alhamdulillah kelar. Nah, itu selalu diputar sih di TV-TV-nya mereka. Iya, buat looping. Dan itu project paling mantap sih menurut gue. Gue pernah jatuhin Inspire One di projectnya film Raditya Dika. Jadi ada request BM, maghrib. Mas bisa terbangin gak? Bagus nih, bla 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 gitu. Gue bilang, abis azan boleh nggak? Gue bilang gitu. Enggak, tapi ini bagi bagus mas. Ya udah gue terbang, ceprak, crash. Gue nggak tahu kenapa, entah burung atau kabel atau apa, Inspire One jatuh. Inspire One tahu ya waktu itu harganya berapa ya, 30-an ya kayaknya. Itu kan errornya bukan karena pilot sih, lebih. Soalnya sampai saat ini gue kayak nggak tahu gitu entah burung atau kabel, soalnya nggak ada kelihatan. Ya udah. Tapi ya untungnya gue nggak ikut bertanggung jawab gitu, jadi gue cuma nerbangin ya udah. Dan mereka cover full di service. Oke guys, gila ini banyak banget koleksinya. One Glove, Betul, One Glove, koleksi. One Glove, koleksi. Mainan saya. Gue udah nggak ngerti lagi gimana menyebutkannya, dimulai dari mana. Ini satu in. Yes, betul. Mungkin kita bilangnya apa kalau anak-anak Brushless. drone? Yes, ini brushless ya betul. Brushless Iya, ya? brushless. Brushless. Gue pernah punya guys Yes. ini. Ini terus sampingnya Neo lah ya. Iya, Neo ya, pabrikan ya, pabrikan. pabrikan yang terbanginnya gampang. Ini Flywoo bukan? Ya, nih? ini Gap RC. Oh, Get RC. Ya, Gap RC Cinebot 25. Berapa S nih Glove? 4S. 4S. Nah, orang nggak tahu tuh Yes, Glove. S yes. itu apa sih sebetulnya? Sebenarnya lebih ke power aja sih, Power. kepingan baterai gitu. Ada 4, ada 6, ada 8. Jadi ya tergantung kebutuhan. Jadi kayak drone kayak gini minimal 6S. Oke. Jadi semakin gede drone semakin butuh power sih. S itu bisa dibilang sel gak sih? Yes, betul, Sel betul, ya? betul. Jadi kan ada kepingan tuh ya tiap baterai nanti. Jadi ada step 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini apa Glove? Ini sebenarnya lo kalau beli itu dirakit ulang. Dirakit Tapi ulang. ini pabrikan udah kayak gini. Oke. Jadi lo tinggal tambahin cage dan lain-lain. Ini flight times 85 dan ini digital.
Ini Avata 1. Betul, tapi ini udah gue DIY Pak. Jadi, jadi Avata tiga 3,5 untuk size-nya karena untuk peruntukan buat lebih bawa GoPro biar lebih agak Full power dikit, lah ya. nambah dikit powernya. Powernya. Kurang Oke. lebih kayak gitu. Ini sebenarnya digital, cuman versi kameranya agak sedikit jadul. Kalau kita compare sama yang sekarang ya, karena sekarang kan teknologinya udah O4. Nah ini masih pakai Vista Pak. Vista, Untuk betul, Google betul. yang Digital V2. pertama ya? Yes, betul. Digital Jadi pertama, betul. digital pertama itu kan Google V1. Google V1, Google V2, Air Unit, abis itu ada si Vista. Vista. Nah gitu. Nah ini kameranya gue pakai untuk biasanya konser karena low lightnya the best. Cakep ya. Dia low lightnya sampai berapa? 1 berapa? 1.4 ya? Jadi dia tuh pakai auto shutter gitu, makanya dia kalau buat konser gitu-gitu ini the best. Kurang lebih gitu. Cuman memang kalau di mainin daylight gini agak jello karena shutternya auto. Iya. Jadi tidak diperuntukkan lah. Jadi setiap drone di sini ada peruntukannya Pak. Betul. Ya ini emang buat konser malam-malam, yang ini buat indoor, Buat seru-seruan lah ya. Buat seru-seruan, buat Seru-seruan, latihan. benar. Even barista pun bisa main ini. Mungkin kakak-kakak di sini nanti gua ajarin kayak main. Boleh Oke, dong. Ya, Boleh. nanti ya. Siap. Oke, siap. Lanjut. Di sini, aduh gue lupa lagi nih. Ini Tango, TBS Tango. TBS Tango 2 nih ya? Yes. Tango TBS 2. Tango 2. Ini buat remote-nya guys. Yes, remote-nya kalau yang rakitan pakainya yang kayak gitu. Kalau yang udah jadi pakainya remote-nya DJI. Ini G2 ya? Ini gitu, yes, betul. G2. G3. Udah nggak ada antenanya. Oh siap. Yes. Tuh. Nah. Ini G3, ini CM RCN3. RCN3. Betul. Bawaannya kalau misalnya paketan ini ya? Betul, ini atau beli aerial misalkan R3, R3S kayak gitu-gitu. Kalau yang bundle yang paling bawah yang ini pasti remote-nya. Pakai handphone. Pakai handphone. Karena langsung kita klip pakai handphone. Buat preview Iya, drone-nya ya. Siap. Nah, kurang lebih. Nah, ada yang menarik guys. Apa tuh? Coba lihat. Oh iya. Gue udah nggak ngerti lagi. Gue sengaja sih emang gue taruh bawah karena kalau taruh di atas udah nggak muat nanti. Lu boleh jelasin nggak, Glob? Oke, boleh Ini apa nih, banget. Glob? Jadi gini, ini kita nyebutnya kalau teman-teman drone itu kita sebutnya scene lifter. Kenapa scene lifter? Dia untuk buat ngebawa kamera yang mungkin minimalnya mirrorless ya. Mirrorless, terus DSLR kayak gini-gini. Peruntukannya adalah mungkin lebih ke let's say gini, lu punya klien yang nggak pengen bawa kamera yang kecil-kecil tadi. Gue pengen kameranya Sony dong, gue mau kameranya Netflix approved dong kayak gitu-gitu. Ya ini kayak gini. Tapi di atas. Iya di atas pasti. Kamera pasti di atas dan ini bisa lu pakai buat gimbal sebenarnya. Misalnya kayak Ronin berapa? Ronin 3, Ronin 4 ya kayak gitu-gitu bisa lu attach dan powernya masih kuat. Dan minimal baterai itu 6S sampai 8S. Ada juga yang 12S, tapi ya semua balik lagi kebutuhan. Kamera apa yang lu bawa gitu. Flight time berapa? Flight time, jadi gini kalau kita ngomongin drone, itu pasti flight time-nya segitu-segitu aja. Minimal itu 3 menit, maksimal itu kita ngomongin rakitan ya. Betul. Karena kalau rakitan itu paling 5 sampai 7 menit lah maksimal. Dan tergantung juga baterainya. Lu Betul, pakai baterai Ricoh, sama bobot drone-nya. Semakin berat lu semakin cepat habis baterainya. Iya guys, jadi karena kalau di udara itu ya, Yes. kita nggak bisa ngukur anginnya seberapa kenceng. Nah Jadi ini baterainya kan gede nih. Kelihatannya kan kayak, wah pasti bisa lebih lama nih terbangnya. Padahal enggak, sama 5 menit aja. Karena apa? Berat kamera juga berat. Mempengaruhi Iya, ya? mempengaruhi. Terus Kecuali let's say lu nggak pakai kamera, polosan terbang aja lumayan bisa dapat lama. sama faktor dari geografis juga, lu terbangin di gunung beda juga. Dingin, Lu betul. terbangin di dingin juga Betul, beda. betul. Lu terbangin di laut apalagi. Lebih cepat drain kan? Ya, Nah, banyak pengetahuan nanti yang akan kita bahas lagi sama Glove. boleh. Ya, kita tanya-tanya karena gila Jangan sih. susah-susah ya. Enggak. gue inget sih waktu itu pertama kali ya, pertama kali drone muncul di Indonesia. Aha. Gue sempet punya dan gue Oke. ketemu sama dia nih. Iya, iya, Gue betul. ketemu sama dia waktu itu masih versi toys, abis Iya, itu iya, masuklah DJI pertama, Phantom, iya. Phantom 1. Betul. Akhirnya gue ketemu lah, ajak Iya. ketemuan dong, ini sharing. Dan Betul. itu belum banyak ya, Glove? Belum banyak. Belum banyak belum banget. banyak. Belum Jadi banyak. memang skupnya pada saat itu Iya. tuh kecil banget. Makanya akhirnya gua buat komunitas DJ Phantom Indonesia buat ngumpul. Tuh. Iya. Oke, guys, nanti kita bahas lagi gimana keseruannya Glove pada saat dia menjadikan, bisa dibilang profesi gak? Yes, Profesi. pasti. Flying for living kalau kata orang. Flying for living, gila banget. Ya ini kita coba agak nambah ketinggian ya. Angin di atas agak spoi-spoi.
tapi masih aman. Nggak usah tinggi-tinggi. Kita jalan-jalan lagi ke sini. Ini apa ini? Kayak monumen ya? Saya kurang paham ya. Oke, durasi udah berapa menit sekarang Om? Ini durasi 1 menit 55. Biasanya untuk safety-nya itu kan 3 menit Om. Ya. Biasa turun di berapa Om? Ya, jadi kita tetap ya di sini kita memperhatikan voltase, sinyal. Kalau untuk amannya 3,6 volt. Walaupun masih bisa sedikit di-push di 3,5 tapi supaya baterainya awet ya. Maka kita landing di 3,5 aja. Ini sudah 2 menit 30 detik kita terbang. Kita jalan-jalan sambil ngelihat aktivitas apa sih warga di sini. Oh, lihat ada yang main sepeda nih, asik nih. Anak-anak BMX juga lagi freestylean mereka nih. Asik. Oke, karena baterai sudah 3,6 dan kita sudah 3 menit, kita landing ya. Landing dari belakang ya. Oke. LED-nya mati separuh ini. Oke, kita landing ya di tas. Oh, balah. Oke. Meleset dikit. Oke, hari ini gue mau nerbangin ini drone aerial Mavic 4 Pro untuk kebutuhan dokumentasi berbagi takjil kita hari ini. Jadi hari ini kita alhamdulillah berbagi takjil sekitar 265 packs makanan buat musafir yang lewat ya. Dan ini salah satu drone yang akan saya pakai hari ini, Mavic 4 Pro. Ini secara spek sebenarnya udah mencukupi untuk kebutuhan TVC dan juga sinema karena ini udah ada format ProRes-nya. Preparation-nya yang udah pasti kita cek dulu adalah kebersihan lensa. Karena kalau kita udah terbang lensa kotor, footage-nya nggak akan terpakai. Terus kesehatan baterai, pastikan baterai dalam keadaan penuh kalau kita mau terbangin. Jadi jangan pakai baterai sisa. Terus propeller terpasang dengan benar dan tidak ada retak. Nah, jadi kalau ada kerusakan sedikit aja pada propeller, mendingan ganti daripada fatal. Lalu semuanya kalau udah prepare, tunggu GPS, lalu bisa terbang. Bekasi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mungkin flashback dikit, gue tuh dulu sebelum bermain di terbang-terbangan, dunia videografi, itu gue DJ. Waktu masih single ya. Terus gue nikah, gue stop DJ. Terus ya udah gue gelutin dunia video, drone. Nah sekarang salah satunya bisa lo lihat di background coffee shop, gue running bareng teman-teman yang satu hobi lah. Niatnya gue pengen bikin studio DJ karena gue tahu itu potensial sekarang ini. Mau bikin coffee shop lagi sih, cuman gue pengen gue sendiri. Terus ada
DJ-nya, ya gue mungkin bisa hire teman-teman. Dari pertama kali gue main drone, itu gue selalu kayak service, beli part itu. Dulu ini tokonya di ITC Kuningan, namanya Om Agus. Karena gue langganan, akhirnya jadi berteman. Nah, singkat cerita, gue juga partneran sama dia di sini, gitu. Nah, nama tokonya itu iHeli. Jadi gini, mungkin lucunya itu, gue itu nggak terlalu suka ngerakit. Kayak nyolder gitu gue nggak bisa. Cuman kalau buat nyeting sendiri, tuning gitu-gitu ya, Pak software, propnya yang enak apa itu kasih ke gue aja. Ada teknisi ya, masa Lewis Hamilton ngoprek-ngoprek kan nggak lucu kan, dia nyobain doang kan, enak nih mobil, gas gitu kan. Ya. Jadi akhirnya mereka pindah ke sini. Jadi di satu lokasi nih. Ya, jadi si Cozy ini jadi punya one stop, ada RC, ada coffee shop, ada toko. Oke, Globe, iHeli. Yes, yang tadi gue bilang kan. Nah, ini di sini. Oke. Agak dekat dari jalan kaki doang. Iya, Cuma bener. satu lokasi. Benar. Oke guys, jadi ini adalah salah satu apa Globe? Oh, toko yang lumayan legend sih. Iya sih. Karena dia dari zaman dulu sebelum main drone ya. Yang punyanya pun dulu atlet heli juga, heli 3D ya. Helikopter tapi 3D. Nah, sampai sekarang. Oke, jadi kalau lo mau rakit-rakit, Yes, Bisa langsung ke sini ya? Bisa, lu beli online juga bisa, lu cari di semua platform online ada. Atau kalau misalkan, let's say gini, kan banyak beberapa teman-teman tuh kayak, gue mau kepo, mau datang juga, mau lihat, ya monggo datang ke sini. Atau mungkin kalau gue lagi pas ada, gue bisa bantu liatin. Soalnya kadang mereka juga minta tolong sama gue, Mas Globe, tolongin ini kayak gini. Oh yaudah, kalau gue emang bisa, gue pasti gue bantu. lihat deh. Boleh, ayo, let's go. Kita lihat guys. Let's go guys. Nah, ya kan? Yoi. Asik kan? Asik. Nah, makanya lu di awal aja udah pasti dikasih lihat langsung helikopter. Oke. Ini kalau kayak gini serinya Toys atau? Toys, Toys, jatuhnya ya? toys. Yang bawah mungkin agak serius sedikit, walaupun ya mungkin masih toys. Yang nggak toys lu tau nggak yang mana? Mana? Belakang lu tuh. Wah, Ini ini apa? Globe? masalahnya engine. Engine. T-Rex 700. Oke. Jadi ini ya RC juga pastinya pakai remote, cuman yang memang udah pro level lah. Nah ini berapa part juga kalau lo mau ngerakit sini ya? Betul, beberapa part ada dari RC heli sampai ke drone, ada frame juga, ada baling-baling juga. Nah ini ada teknisinya, ada Mas Wahyu, ada Mas Wiwi, itu ya dua teknisi yang approve lah. Oke. Jadi kalau misalnya kita kesini, udah one stop banget ya? One stop, ada second juga ada. Jadi ini misalkan second. let's say lu mau berapapun budget lu, itu lu tetap dapat essential main FPV-nya, first person view-nya. Mau lu main analog kan main FPV. Main digital punya duit main FPV gitu. Benar. Essential FPV-nya dapat gitu. Kalau untuk begini, sebaiknya sih coba dulu yang paling kecil ya? Benar. Atau simulator kali. Mas gue main Racing? drone, racing, tapi gue nggak mau habis banyak nih. Ya udah lu beli remote dulu deh, terus lu main simulator gitu. Simulator. Cuman ya udah habis itu lu tinggal beli yang udah jadi, let's say kecil-kecil. Nah gitu guys, jadi memang kalau di racing itu lu juga harus memperhatikan. Di sini kan ada berapa blade juga. Iya, sebenarnya balik. Blade-nya itu berpengaruh banget nanti pada saat ya kita main, kita nggak tahu ya di Iya. kerumunan ada orang bagaimana. Betul. Takutnya safety-nya kita udah jaga, tapi buat orang lain juga Iya. gitu. Jadi memang tanggung jawab dalam Benar. apa ya? Dalam lu Benar, menerbangkan iya, benar. si drone itu. Betul. Makanya kayak yang di sini nih, ini mostly dia ada ducted-nya semua kan. Iya. Ada disarungin gitu loh baling-balingnya. Jadi ya safety lah. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu, mau coba datang ke sini, Iya. mau Atau nanya-nanya, bisa nanya langsung ke gue juga boleh. Iya. DM. karena emang dia fast Jadi saya arahkan. Dia mau lihat lu dari Facebook, dari IG, semuanya lah nanti kalian lihat aja. Iya. Semua itu ada di sosial medianya One Glove TV. TV. TikToknya juga ada. Ada tapi emang jarang lah update TikTok. Pertama kali yang harus kita tahu selain yang tadi lo udah sebutin tuh, apa? Kita kan nge-delivery bakalan buat sosial media ya. Dimana lu harus posting dan itu harus dikemas bagus kan. Nah, kalau gue bilang sih mendingan lebih belajar banyak editing sih, karena dengan lu banyak editing terus hasil lu bagus, pasti traffic sosial media lu juga bagus. Ya makin lama makin banyak orang tahu, banyak produk yang mau support, banyak kerjaan, gitu kurang lebih. Saya Hanif dari Bekasi ya. Saya pilih drone ini untuk jadi penghasilan tambahan. Memang kadang
penghasilan tambahan ini bisa lebih dari penghasilan utama saya kayak gitu. Estimasi di 5 sampai 20 jutaan. Iya. Paling jauh lu kemana? Turki. Waktu itu kurang lebih saya 10 hari diminta untuk take video beberapa tempat wisata, di antaranya Kapadokia, Bursa, terus Bosporus, dan masih banyak lagi yang lainnya sih sebenarnya. Itu crash pernah, itu job ketiga. Lokasinya di Pulau Seribu. Itu awal pertama punya drone, saya punya Phantom. Itu jatuh ke laut dan itu nggak bisa selamat lagi kalau udah ke laut. Intinya sih kalau punya hobi dikembangin. Siapa tahu dari hobi itu bisa menghasilkan, kurang lebih kayak gitu. Misalkan punya beberapa hobi, ada 3 hobi, jalanin ketiga-tiganya. Siapa tahu di salah satu itu ada yang nyangkut dan bisa jadi sumber penghasilan kayak saya kayak gitu. Crash pasti pernah. Ya apalagi gue juga main FPV kan, main drone race itu. Crash itu udah jadi apa ya, ibaratnya nggak crash nggak akan belajar kalau di drone race ya. Kalau flyaway alhamdulillah gue belum pernah, karena kalau flyaway itu kan drone yang malfunction pergi gitu kan. Lebih ke crash karena misalkan gue lagi syuting di laut, itu pengambilan objeknya memang terlalu dekat sama perahu nelayan. Jadi ada benang pancing yang nggak kelihatan, gue nyenggol benangnya, nyemplung lah. Itu di Pulau Macan waktu itu. Waktu itu gue Mavic 3 yang crash sekitar 11 juta. Padahal nilai jobnya waktu itu kalau nggak salah 6 juta. Ya itulah, udah resikonya di drone. Tapi puji syukurnya alhamdulillah selama crash belum pernah ada yang namanya kayak berhubungan sama kena orang gitu atau menimpa sesuatu, alhamdulillah belum pernah. Job bareng kita pernah. Misalkan kita dipercaya menjadi event organizer untuk racing drone di Sumarekon beberapa waktu lalu, tahun lalu lah. Itu kita Sumarekon mengadakan lomba, Kalong dipercaya sebagai penyelenggaranya. Kita urus semua dari rute gates-nya, dari penjurian, dari izin, semua kita yang ngurus. Lalu untuk live streamnya, jadi orang yang lomba itu drone-nya live di video big screen yang bisa ditonton sama pengunjung-pengunjung mall. Ketika dia buka lomba, exposure yang akan dia dapat adalah pertama, banyak footage dari pilot-pilot drone Indonesia bakal upload, bakal tag dia punya corporate. Lalu selesai lomba dia akan punya kayak bank footage gitu. Bank footage dari puluhan atau mungkin ratusan pilot drone yang join lomba gitu. Itu kalau per day-nya antara 3,5 juta sampai dengan 10-an lah. Paling lama pernah 1 bulan full. 1 bulan full. Untuk insiden-insiden sih pastinya kalau bicara tentang drone itu pasti ada. Tapi sebisa mungkin untuk kita bisa hindarin. Banyak cara-caranya seperti itu. Kalau angkanya sih pasti jobnya job film ya. Pernah di atas 10 lah. Nah, cuman yang paling berkesan itu so far Westlife sama Linkin Park. Ini lumayan dadakan. Jadi gini, promotornya itu awalnya mereka nggak request drone. Ternyata H-1 dia bilang, Mas Glove besok ready nggak? Gue bilang, oh iya buat apa? Gue bilang, iya nih buat konser di GBK gitu. Oh iya boleh gitu. Kan paling repot itu kalau nerbangin drone harus izinnya ya Pak. Maksudnya kita harus izin, benar-benar nggak bisa sehari jadi gitu, harus bla bla bla. Cuman gini, gue udah bilang, gue tegasin ke pemotor, gue nggak bisa, gue bisa, cuman lo yang bantu ngurus izin deh, gue bilang gitu. Tapi ya nanti gue bilang, nanti gue bantuin juga nerusin. Oke, singkat cerita, izin dapet, sampailah ke lokasi Pak. Lokasi, gue ngobrol sama promotor, ngobrol sama event organizer-nya, dipertemukan sama manajernya langsung Pak. Dan singkat cerita ternyata dia udah semacam ngintip profil Instagram gua. Si manajer cuman bilang, gue nitip gambar kayak gini, selebihnya terserah lu, gue percayain ke lu. Gue tuh paling demen kalau gue as a pilot di direct langsung sama artisnya langsung ya. Gue selesaikan gambar, mereka seneng, terus akhirnya gue diposting, di tag sama Linkin Park. Pokoknya se-massive itu exposure-nya pada saat itu.
Dan akhirnya gue di follow juga sama manajernya. Sebuah achievement kan, kalau buat gue pribadi ya. Westlife itu sebenarnya zaman nyokap gue kali ya. Terus tapi gue juga sempat dengerin waktu zaman itu. Sebelum event, cek sound mereka, terus gue terbang. Di situ gue pakai Avata nih, Avata 3,5. Gue ngambil crowd keluar gitu ya, ke antrian. Terus mereka lagi sound check, ya kan. Terus gue sempat deketin stage, tapi gue nggak masuk ya, karena gini, nggak semua artis itu suka sama drone. Drone gue nggak ke panggung ya, di depan panggung gue kasih lihat, gue lihat, habis itu udah selesai, skip. Terus udah gue istirahat, gue charge. Setelah maghrib kayaknya, nah kita ada briefing gitu, meeting sama salah satu personilnya, Niki ya kalau nggak salah namanya, iya kan Niki. Ayo udah dikumpulin. Gue agak deg-degan juga. Gue takutnya gini, ini gue pasti tadi mau ditegor karena drone gue naik ke stage. Ya udah, gue masuk ke dalam, ke ruangannya dia tuh. Jadi mereka itu kan berempat ya. Mereka tuh masing-masing punya ruangan, jadi mereka nggak digabungin. Nggak cerita, dia langsung nanya, tadi drone-nya siapa? Gue bilang, saya. Gue bilang gitu kan, oke. Ya oke, drone-nya tadi bagus. Singkat cerita, ya nanti gue tapi minta gambar yang gini-gini dari kosongan, gini. Oke siap. Terus gue langsung punya inisiatif, gue nanya, drone gue boleh ke panggung nggak nanti malam? Terus dia bilang, oh boleh banget, kayak tadi. Oh gitu, siap. Ya udah boleh ya, berarti gue udah lampu hijau nih, istilahnya langsung dari artisnya. Pas acara, gue masuk ke panggung. Yang repotnya itu tim produksi, tim IO-nya, pokoknya penyelenggaranya kayak takut gitu. Ini ganggu nggak sih drone? Tapi akhirnya dikonfirmasi, aman-aman udah dapat lampu hijau dari si personilnya, artisnya gitu. Exposure-nya gila, masif banget. Sampai 7 juta view lah ada salah satu konten gue yang Westlife. Terus followers juga naik. Terus fanbase di mana-mana pun repost konten gue. Dan di situ gue boleh posting hasilnya. Karena nggak semua hasil videonya itu bisa lu posting. Salah satunya Coldplay sama Korea. Biasanya jadi kita syuting file buat mereka. Ya udah, that's it. 2 digit lah Pak, kurang lebih. Ya palingnya bisa beli monitor lah Pak. Ya kan, beli monitor, beli drone baru. Jadi gini, kalau lu udah terjun ke profesional as a drone pilot, mau nggak mau lu harus ikut sertifikasi. Gunanya, jadi gini, setiap tempat itu kan punya rules masing-masing ya. Let's say kita ngobrol GBK ya. GBK itu punya requirement, butuh dokumentasi dan hire drone pilot itu harus punya sertifikat untuk mereka menyetujui lu bisa terbang atau enggak gitu. Dan kalau ditanya lu punya nggak? Punya, dan itu perlu. Kalau menurut gue pribadi, gue perlu buat gue kerja gitu. Tapi kalau lu as a hobis gitu, lu main drone-nya yang toys aja, ya udah, ya itu semua kan balik lagi ke pilot ya, tanggung jawab masing-masing gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue as a profesional, gue do komersial, yes harus. Yang pasti lu harus kenal banget sama drone lu, apapun itu. Karena even lu jago pun, error itu pasti ada. Kadang errornya lucu, baterai udah jelek, terus sinyal pun drop, jelek. Kalau untuk skill, ya otomatis lu harus menguasai line of sight sih. Line of sight tuh mungkin kalau di aerial, lu harus ngelihat fisik drone lu ya. Nose in, tail in itu kan pasti berbeda kontrol ya. Kalau let's say dia lagi tail in ya, karena pantatnya di belakang ya. Kan kalau lu maju aja ya. Nah soalnya kalau nose in, ini muncungnya ke depan lo ke kanan, dia pastinya larinya ke kiri lo. Nah, ya kurang lebih lo harus menguasai line of sight sih. As a profesional ataupun hobis itu mandatory kalau menurut gua. Mungkin teman-teman gua mungkin setuju lah ya kalau gua nggak pelit lah istilahnya. Karena waktu Coldplay, gue itu di hire as a broadcast. Ada drone FPV, ada drone aerial, ada mereka sewa sistem live streamnya juga, ada Roninnya. Nah di situ gue in charge ground camnya, ada teman gue yang in charge drone FPV-nya, ada yang in charge aerialnya, ada yang in charge sistemnya buat backup. Jadi kalau ditanya bagi-bagi ya, yang kenal deket gue ya, circle gue pasti tahu lah. Cuman ya dengan catatan ya, gini, gue tuh selalu ajak teman-teman yang memang sekiranya satu yang ngerti udah pasti, biar nggak nyusahin di saat di lapangan. Dan kurang lebih yang ngerti pace gue nih. Yang pasti harus attitude sih Pak.
Karena nggak semuanya, ya paham lah industri. Jadi kita mau nerbangin yang simpel-simpel aja nih. Terbangin Neo aja ya. Nah ini paling unyu, paling safe, ada cage-nya gitu ya. Dan nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu effort lah nerbanginnya. Setting dulu. Tuh nih, gue terbang nih ya. Oke. Boleh nih. Oke. Ih, langitnya bagus banget ya. Gila. Nah, biar kelihatan kerja nih, di gambar ada kan jadinya kalian. Ah, ini tokonya nih guys, di sini nih guys. Nah, ini tokonya nih guys, di sini nih, tuh. Jadi kita masuk situ tuh guys. Shoot. Wuih. Hah? Neo katanya bisa flip. Bisa, cuman gue harus duduk, Pak. Jangan. Duduk ya. Nah, enaknya Neo tuh gitu tuh, bisa kayak duduk nih, boleh nih gue nih. Oke. Gila lo. Tantangin gue lo. Hei. Kurang ngebut nggak? Gue ngebutin ya. Ini apa sport ya? Ada M kan logonya di situ. Manual ini full. Sebenarnya klimaksnya itu di 2018 sih Pak. Jadi waktu itu ada kayak semacam kejuaraan internasional. Jadi ada kejuaraan nih nasional sama internasional. Nasionalnya alhamdulillah gue juara 1. Waktu itu lokasinya di Bali Pak, itu keren banget asli. Dan internasionalnya kalau nggak salah Indonesia itu juara 3 deh. Dan itu di bawah Excel. Gue lupa deh, tapi nanti gue coba cek lagi.
Kalau jago landingnya harus gitu.